Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wari di Dapur Wari. Pada video kali ini saya mau mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar brownies panggang, khususnya yang fudgy brownies ya. Ini dia. Nah, jadi brownies yang banyak kita tahu itu ada keki brownies, ada juga fudgy brownies. Kalau keki itu teksturnya seperti cake, jadi dia ngembang dan empuk-empuk gitu. Kalau yang fudgy brownies itu cenderung nggak ngembang dan bentuknya padat begini teksturnya. Dan ini tuh kalau digigit dia bakal kenyal banget, kayak gini nih. Saya ambil yang ini. Ini kalau fudgy brownies ya, ini padat. Ini kalau baru dari oven dia bakal kering luarnya, tapi dalamnya itu chewy. Yang pertama, biasanya pertanyaan yang muncul adalah kenapa shiny-nya nggak keluar. Jadi shiny crush itu ini nih, lapisan gula di atas ini nih, yang mengkilat ini. Kenapa nggak keluar? Yang banyak terjadi adalah ngocok gulanya itu kurang larut. Sebenarnya pakai gula pasir yang butiran-butiran halus. Kan ada gula pasir itu yang butirannya gede-gede, kelihatan kasar itu. Ada juga yang kecil-kecil. Nah, itu kalau misalnya pakai gula pasir yang biasa, yang butiran halus begitu, sebenarnya bisa larut. Dengan cara, lihat video saya yang lain, ada caranya bagaimana supaya gula itu benar-benar larut. Jadi, kebanyakan adalah karena gulanya belum larut. Kemudian juga, biasanya adalah kebanyakan minyak. Jadi, kan di takaran itu misalnya minyaknya adalah 40 ml. Karena kita nggak punya takaran, kita biasanya ngira-ngira aja, terus kita masukin sekira-kiranya itu, dan kemudian kebanyakan, dan itu biasanya tidak menghasilkan shiny crush. Kemudian ngocok telurnya terlalu ngembang, jadinya dia menjadi bolu. Akhirnya shiny crushnya ini juga gak ngembang ya, jadinya kayak ngembang-ngembang jadi bolu gitu. Dan kemudian bisa juga karena apinya kegedean. Jadi pas kita masukin, apinya kebesaran, jadinya dianya shiny crushnya nggak mau keluar. Bisa juga karena toppingnya adalah topping keju. Jadi nggak semua topping keju. Ada sebenarnya keju yang keluar. Jadi kan kebanyakan keju itu kan teksturnya agak-agak lembek-lembek gitu ya. Itu karena kandungan airnya. Jadi kalau ditaruh di atas ini, shiny crushnya tuh jadi nggak mau keluar. Tapi ada jenis-jenis keju yang sebenarnya tuh kalau ditaruh masih mau keluar. Kayak misalnya ini sudah nggak ada kejunya ya. Nah, kemudian juga ada ovennya kurang panas. Jadi pas kita mau masukin adonan brownies, sebaiknya paling enggak 15 menit itu kita panasin dulu ovennya. Jadi panasnya udah panas di dalam, udah stabil, baru kita masukin. Kedua, kenapa browniesnya nggak ngembang? Nah, itu sebenarnya bikin, kalau misalnya kita bikin yang jenis fudgy brownies ini, sebenarnya ini emang nggak ngembang. Jadi maupun dia ngembang, dia cuma ngembang sedikit aja. Dengan cara kalau ngocok telur, pas ngocok telurnya itu kalau bisa agak-agak kuning pucat. Jadi jangan masih kuning banget gitu. Itu bakal membuat volume browniesnya agak naik dikit. Sebenarnya wajar karena brownies jenis fudgy itu emang nggak ngembang. Yang ketiga, kenapa permukaan brownies panggang itu retak? Itu dikarenakan api ovennya kegedean, jadi terlalu panas dan menyebabkan dia kayak ngembang dan dia retak. Tapi sebenarnya ada beberapa orang yang suka sama brownies yang retak kayak gitu itu. Biasanya yang retak begitu atasnya lebih kering ya, karena apinya panas banget ya. Dan kemudian kenapa? Yang keempat, kenapa
shiny crustnya gampang protol. Nih lihat, kan kalau ini kan nempel aja tuh, nempel di sini. Tapi kenapa kok ada orang yang kalau bikin setelah kering diangkat, shiny crustnya pada jatuh, merotoli? Itu menurut pengalaman saya itu karena terlalu lama memanggang. Jadi karena apinya kekecilan, lalu kita manggangnya terlalu lama, jadi lapisannya itu kering di atasnya, akhirnya lapisannya itu lepas. Kalau menurut saya seperti itu. Kelima, kenapa topping tenggelam? Kan ada topping-topping yang katanya tenggelam. Itu kalau menurut pengalaman saya, karena dulu saya bikin itu takaran minyaknya, takaran margarinnya nggak saya takar dengan baik, dan akhirnya adonannya itu keenceran, dan akhirnya menyebabkan pas saya naruh itu topping dia tenggelam seperti ini nih. Ini sebenarnya agak tenggelam, tapi sebenarnya nggak apa-apa loh. Emang agak kurang cantik, tapi sebenarnya nggak apa-apa ya. Sebenarnya kalau bikin brownies panggang itu nggak susah-susah amat. Jangan terlalu dipikir kenapa kok toppingnya tenggelam, kenapa kok ini begini begitu. Sebenarnya ini nih gampang banget, nggak keluar shiny crustnya pun tetap bisa dijual karena rasanya tetap enak. Dan yang keenam, pertanyaannya adalah kenapa toppingnya meleleh? Kalau menurut pengalaman saya untuk coklat Cadbury, coklat Delphi, Silver Queen itu sebenarnya nggak ada yang meleleh kalau di oven. Tapi kenapa ada beberapa orang yang meleleh? Saya juga pernah merasakan itu, topping saya meleleh, topping coklat saya meleleh. Jadi itu karena api atasnya kepanasan. Jadi saya pernah manggang, terus saya taruh di oven atas, di rak atas, dan saya agak gedein apinya dan saya buka lubangnya itu, dan ternyata emang coklatnya meleleh. Sebenarnya kalau meleleh pun, kalau misalnya langsung dikeluarin dan nggak dipegang-pegang, dia nggak akan berubah bentuk coklatnya. Yang ketujuh, kenapa kalau misalnya kita topping keju itu kebanyakan nggak akan keluar shiny crust. Dan seperti saya bilang tadi, kalau keju itu sebenarnya kan mengandung air ya, jadi dia menghambat shiny crustnya ini keluar. Tapi ada beberapa keju yang keluar. Coba cari keju-keju yang jenisnya agak-agak kering, jadi kalau diparut itu agak kering, itu dibuat topping itu biasanya mau keluar shiny crustnya. Kalau saya nggak mau ambil pusing untuk keju kenapa nggak keluar shiny crust. Kalau saya parut agak tebel, lalu saya tumpuk di atasnya penuh, jadi nggak masalah, masih tetap cantik di atasnya, jadi kelihatan keju warna kecoklatan ya. Yang kedelapan, kenapa kok browniesnya nggak cewi-cewi, nggak ciwi-ciwi, kenapa kok rasanya kering? Sebenarnya tekstur brownies yang fudgy brownies itu nggak kering, keringnya cuma di luar. Jadi kalau dimakan tuh krenyes, tapi di dalamnya tuh kenyal-kenyal gitu loh. Kalau misalnya sampai dalam kering, berarti manggangnya itu kelamaan. Jadi misalnya pakai api kecil lalu kita manggang lama banget, itu menyebabkan di dalamnya ikut kering. Seperti itu kalau saran saya kalau manggang. Kalau saya manggang pakai oven tangkring, saya panggang selama 40 menit, pakai lubang atasnya ditutup aja, pakai api yang kecil. Pakai api yang kecil itu bukan yang paling bawah ya, tapi agak disetel yang ke atas itu, pokoknya dilihat yang kecil. Nanti kalau misalnya dia udah lewat 40 menit, saya bakal pindah ke yang paling bawah, lalu saya biarin sampai 10 menit, yang lubang atas dibuka. Setelah itu saya angkat. Biasanya saya begitu, tapi kenali oven masing-masing karena oven tiap orang beda-beda. Oke, jangan terpatok sama yang punya saya. Dan untuk brownies itu harus mateng ya, jadi nggak ada ceritanya kalau kita masukin terus masih nempel, tusuk gigi itu udah mateng, nggak ya. Jadi kalau misalnya kita masukin udah nggak nempel, itu berarti udah mateng, pasti mateng. Nah, itu biasanya yang pertanyaan-pertanyaan seputar
cara membuat brownies, tentang browniesnya itu sendiri. Dan kemudian ada yang tanya, ini mau dijual berapa? Kalau saya pribadi, saya jual satu kotak itu untuk satu telur ukuran 20 kali 10 dengan 15 sekat itu 30.000. Itu hitung-hitungannya saya dengan memakai kardus yang craft itu. Kalau untuk topping saya biasanya pakai Silver Queen dibagi jadi Silver Queen itu kan ada 6 bar gitu ya, yang gede-gede itu. Dan itu satu bar itu saya bagi 3. Kalau enggak, Silver Queen yang kecil itu satu bar itu saya bagi 2. Untuk satu begini. Dan kemudian ada Lotus, ini satu dibagi 3. Jadi untuk coklat-coklat kayak Delphi, Silver Queen kecil, Delphi kecil, Milo itu satu bar itu saya bagi 2. Dan yang lainnya biasanya yang 2 di atas adalah almond, yang di atas, yang di paling pojok sininya adalah keju. Seperti itu, tergantung topping masing-masing. Makin mahal toppingnya ya silakan dinaikkan sendiri. Jangan ikut-ikutan harga pasar, karena kita nggak tahu ya, harga pasar itu cuma buat patokan, oh harga pasarnya segini lah. Kalau kita mau jual ya kira-kira lebih dari itu sedikit atau kurang dari itu sedikit, itu terserah. Oke, dan kemudian untuk bungkusnya itu saya pakai kardus craft. Itu besarnya adalah 22 kali 10. Jadi loyang saya itu 20 kali 10. Jadi saya udah pernah nyoba pakai yang kardus 20 kali 10, ternyata itu pas banget dan itu susah diambil. Jadi kalau menurut saya dilebihin yang bagian panjangnya jadi 22 kali 10. Jadi pas orang ngambil lebih gampang. Tapi untuk lebarnya masih sama 10. Jangan pilih kotak yang besar banget, misalnya 22 kali 12, karena dia ogek begitu, ini browniesnya itu bakal koyak, bakal kesana kemari dan jadi nggak cantik. Ya, demikian sharing saya tentang tanya jawab seputar brownies panggang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah untuk sharing-sharing atau ada pertanyaan. Mungkin saya bisa bantu jawab. Jangan lupa kunjungi fanpage Facebook Dapur Wari dan follow Instagram Dapur Wari. Sampai jumpa.